والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang masih berada pada 6 maratibul ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah. Faedah yang perlu antum perhatikan, sebenarnya ma'rifah itu tidak didefinisikan tapi dihitung. Antum lihat faedah yang pertama, i'lam annal ma'rifata tu'addu wa la tuhaddu. Ketahuilah bahwasanya ma'rifah itu tu'addu, dihitung, wa la tuhaddu, tidak didefinisikan. Sehingga mau enggak mau apa? Walidzalika la budda an nahfadha maratibal ma'arif wahidan. Ini perhatikan ya. Oleh karena itu wajib kita menghafal urutan-urutan ma'rifah satu demi satu. Karena enggak boleh tertukar. Enggak boleh tertukar ya. Nah, jadi antum menghafal satu demi satu. Karena apa? Ingat-ingat. Tu'addu wa la tuhaddu. Ini nanti akan terulang dalam mutamimah. Jadi kalau antum ma'rifah itu apa sih ma'rifah itu? Mau enggak mau atau menghafal urutannya itu. Ma'rifah itu pertama dhamir, kedua isim isyarah, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, barakallahu fikum, kelima apa al-mu'arraf bi al. Yang keenam ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Nah, itu dihafal. Tu'addu itu dihitung, wala tuhaddu tidak didefinisikan. Paham ya? Nah, jadi kalau antum minta definisi enggak perlu sebenarnya, cuman diglobalkan aja. Ma'rifah itu khusus, nakirah itu apa? Umum. Dah itu aja. Definisinya apa? Sebutkan. Al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu sebenarnya cuman dihitung, enggak perlu didefinisikan. Dihitung bagaimana? Urut-urutannya kemarin ya. Maratibul ma'arif itu urut-urutannya itu disebutkan. Nah, faedah berikutnya, i'lam anna a'rafal ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah Allah. Ketahuilah bahwasanya tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah, ijma', kesepakatan para ulama adalah lafdzul jalalah Allah. Paham ya? Padahal Allah alam bukan? Alam kan nama kan? Tapi itu a'raful ma'arif bil ijma'. Dikecualikan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala itu secara tidak langsung, secara langsung dikatakan a'raful ma'arif bil ijma'. Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah adalah apa? Lafdzul jalalah Allah. Paham ya? Karena orang langsung tahu siapa Allah, tahu kan Rabb kita yang mengatur alam semesta. Padahal kalau dilihat dari tingkatan urutannya, alam bukan? Alam nomor 2 kan? Baru setelah itu kita mulai menghitung dari pertama. A'raful ma'arif dhamir. Sudah enggak melibatkan ini lagi, ini sudah ijma'. Yang ijma' sudah kita enggak, istilahnya enggak bahas lagi. Yang kita urutkan nanti a'raful ma'arif pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima al-mu'arraf bi al, yang keenam wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah, dan yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 tingkatan ma'rifah. Paham maksudnya insyaallah? Jadi untuk lafdzul jalalah kita enggak bicarakan lagi sudah, karena ijma', kesepakatan para ulama a'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah Allah. Paham belum? Orang langsung tahu kan? Wa illa kalau anda perhatikan, alam bukan? Alam kan? Nama kan? Tapi kita katakan, nah barakallahu fikum al-alam al-khas. Itu adalah nama yang khusus. Paham ya? Bagi Allah Subhanahu atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini? Paham insyaallah? Berikutnya. I'lam, ketahuilah anna ma udhifa ila wahidin min maratibil ma'arif. Bahwasannya isim yang disandarkan kepada salah satu tingkatan-tingkatan ma'rifah, ingat-ingat ya, disandarkan, dimudhafkan, bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Kedudukannya manzilah itu kedudukan. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Famasalan sebagai contoh, antum perhatikan dulu nanti biar tahu artinya. Famasalan sebagai contoh, an-nakirah idza udhifat ilal dhamir. Isim nakirah kalau disandarkan kepada dhamir sarat ma'rifatan bimanzilat dhamir. Nah, barakallahu fikum ya. Maka dia menjadi ma'rifah setingkat dengan apa? Dhamir. Itu contohnya itu. Berarti tinggal diurutkan setelahnya. Kalau misalnya, nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu antum perhatikan baik-baik. Contohnya apa contohnya? Waladun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Waladuka, ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan
dhamir. Ini bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Ana sebutan mutlaqan kan ada khilaf. Ada perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan kedudukannya dia itu seperti yang disandari, kecuali kalau mudhaf kepada dhamir, maka kedudukannya seperti alam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kedudukannya itu di bawahnya. Kalau mudhaf dhamir seperti alam. Mudhaf pada alam seperti isim syarah. Mudhaf pada isim syarah seperti isim mausul. Terus ke bawah. Itu pendapatnya lemah yang dua itu. Yang sahih bahwasannya apa? Wa ma udhifa ila wahidin min hadil khamsah. Isim nakirah yang disandarkan kepada salah satu 5 tingkatan makrifat tersebut bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Kedudukan makrifahnya itu seperti yang disandari secara mutlak. Mudhaf kepada dhamir, makrifah seperti dhamir. Paham ya? Mudhaf kepada alam, makrifah seperti alam tingkatannya. Paham belum? Insyaallah nanti kalau artikelnya sudah selesai fotokopinya tak bagikan. Antum baca sendiri nanti insyaallah bisa mewakili itu. Maksudnya apa? Tak sebutkan khilafnya juga. Khilafnya masalah apa sebenarnya? Ada salah satu contoh yang mereka jadikan perselisihan mengenai barakallahu fikum kaidah wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi khamsah. Isim nakirah yang disandarkan kepada salah satu 5 perkara ini tingkatannya bagaimana? Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tingkatannya seperti yang disandari, mutlaqan, ini yang sahih. Yang kedua ada yang mengatakan tingkatannya seperti yang disandari kecuali kalau disandarkan kepada dhamir tingkatannya seperti alam, ada kecualiannya. Yang ketiga ini parah, tingkatannya seperti di bawahnya. Seperti yang di bawahnya. Kalau mudhaf pada dhamir di alam makrifahnya. Kalau mudhaf kepada alam seperti isim syarah. Paham belum? Kalau mudhaf kepada isim syarah seperti isim mausul turun ke bawah terus. Itu pendapat yang lemah, yang sahih mutlaqan. Paham insyaallah? Nanti insyaallah ana bagikan. Bismillah. Nah. Kemudian yang keempat, kaidah ini dihafal ini. Intinya semua faedah dihafal juga. An-nakirah idza udhifat ila al-ma'rifah sarat ma'rifatan. Isim nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi apa? Ma'rifah. Contohnya apa? Nah, barakallahu fikum. Contohnya waladun seorang anak, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kalau disandarkan kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Waladu Zaidin, anaknya Zaid. Ma'rifah enggak? Setingkat dengan alam. Mohon insyaallah. Ewa. Wan nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra sarat takhsisan. Paham ya? Sedangkan nakirah itu kalau disandarkan kepada nakirah yang lainnya, dia menjadi takhsis. Takhsis itu maknanya hanya mengkhususkan. Paham belum? Jadi dia itu untuk masalah umumnya, makna umumnya, dia itu barakallahu fikum di bawah apa? Di bawah nakirah. Untuk khususnya di atas makna. Dia itu di bawah nakirah, untuk khususnya dia di bawah ma'rifah, untuk barakallahu fikum umumnya dia barakallahu fikum tidak sampai tingkatan nakirah. Jadi gini kesimpulannya. Takhsis itu pengkhususan. Umumnya tidak sampai seperti nakirah, khususnya tidak sampai apa? Ma'rifah. Paham ya? Jadi seakan-akan dia itu berada di tengah-tengah. Contohnya barakallahu fikum waladu rajulin. Waladun nakirah enggak? Nakirah. Rajulun nakirah. Kita bikin mudhaf ilaih. Waladu rajulin, anaknya seorang lelaki. Sekarang yang antum bayangkan khusus enggak sekarang? Khusus kan anaknya seorang lelaki. Ya enggak? Nah, tapi tidak dikatakan nakirah di situ. Tingkatannya dikatakan apa? Takhsis. Karena nakirah dimudhafkan kepada nakirah yang lainnya. Paham belum? Adapun kalau makrifah dimudhafkan kepada nakirah sampai saat ini ana belum menjumpai. Nanti kalau antum jumpa kasih tahu ana. Paham ya? Ada isim makrifah kok mudhaf kepada nakirah itu sampai saat ini ana belum jumpai. Nanti kalau antum menemui jumpai itu kabarkan nanti. Kita lihat lagi, kita cek ulang benar enggak? Paham ya? Makrifah kok di barakallahu fikum mudhafkan kepada nakirah. Paham ya? Nah, seperti itu. Adapun dalam ayat yang mungkin antum pernah dengarnya, wal muqimis shalah, ada lafaz itu enggak? Nah, di situ walaupun ada alnya, itu enggak masalah karena pembahasannya itu nanti kalau kita lewati dalam mutamimah. Itu bukan mudhaf ilaih ya. Nah, itu nanti fi'il dan fa'il. Nah, itu nanti pembahasannya. Yang jelas kesimpulannya untuk sampai saat ini enggak ada isim ma'rifah kalau dimudhafkan kepada
nakirah. Contohnya Muhammadur rajulin. Muhammadnya seorang lelaki. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Paham belum? Nah, seringnya itu nakirah ma'rifah. Imra'atul azizi. Nakirah ke ma'rifah, ya enggak? Tapi kalau ma'rifah ke nakirah wallahu alam. Maksudnya secara globalnya itu enggak ada. Kalau nanti taruhlah antum jumpai ada, kasih tahu ana nanti. Kita cek lagi, kita kaji ulang apakah benar tulisannya atau dibikin-bikin atau yang bagaimana. Nanti kita lihat. Yang terakhir, kaidah yang terakhir al-jumal ba'dal ma'arif, ingat-ingat. Ahwalun wal jumal ba'dan nakirat sifatun. Ini kaidah ini diterapkan untuk membantah syubhat seputar apa? Sami'ah. Sebenarnya pembahasan sudah kita lewati ya. Dhanna wa akhwatuha. Sebagian para ulama memasukkan sami' itu termasuk akhwat dhanna. Tapi yang rajih kemarin, pendapat yang kuat, sami'a laisa min akhwati dhanna. Sami'ah bukan termasuk saudari perempuannya dhanna, termasuk sosok ajnabi. Paham ya? Dia bukan dari keluarganya dhanna. Paham ya? Orang lain dia. Paham ya? Lah kenapa orang lain? Karena dia ternyata masuk dalam gabungan jaringan apa? Af'alul hawas. Jaringan af'alul hawas itu maksudnya fi'il-fi'il yang menunjukkan apa? Panca indera. Tahu panca indera ya? Barakallahu fikum, panca indera itu ada 5 panca. Panca itu 5, indera itu ya indera. Paham ya? Nah, panca indera itu ada 5 indera. Pertama indera pendengar. Nah, indera mendengar telinga. Kedua indera mencium, apa itu? Apa maksudnya? Hidung. Ayo, ketiga indera apa? Indera penglihatan. Apa itu? Mata. Yang keempat indera peraba, apa itu? Telapak tangan. Ayo. Yang kelima indera perasa, apa itu? Mulut atau lidah? Mulut. Lidah. Kalau mulut enggak bisa merasakan, lidahnya bisa merasakan. Nah, ini 5 namanya af'alul hawas. Sudah kita ketahui dan sudah kita sebutkan faedahnya. Yang namanya af'alul hawas la tansib illa maf'ulan wahidan. Ya enggak? Dia tidak menasabkan kecuali satu maf'ul saja. Nah, para ulama yang memasukkan dalam dhanna wa akhwatuha menasabkan 2 maf'ul bih itu sangat keliru. Kalau mereka berhujjah dengan, lah terus bagaimana? Dengan sami'tu Zaidan yaqul. Sami'tu Zaidan yaqul. Zaidan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Yaqulu jumlah bukan? Jumlah. Ini kaidahnya. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Berarti nanti i'rabnya sami'tu Zaidan yaqul, Zaidan maf'ul bih. Yaqul itu jumlah itu fi mahallin nasbin hal. Al-jumal itu jamak di jumlah. Kalimat-kalimat yang jatuh setelah ma'rifah fi mahallin nasbin hal. Ahwal jamak dari hal. Paham belum? Paham belum nih? Ini lu bantah mereka. Terus bagaimana yang ini? Sami'tu rajulan yaqul. Rajulan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Pakai kaidah yang ini. Al-jumal ba'dan nakirat sifatun. Berarti nanti sami'tu rajulan yaqul, yaqul jumlah ini fi mahall nasbin na'at untuk rajulan. Paham belum menggunakan ini? Jadi kaidah ini antum hafal tapi harus tahu kegunaannya gitu loh. Kegunaannya untuk membantah syubhat. Nah, yang mereka mengatakan pada sami'tu Zaidan yaqul, kata mereka yaqul ini fi mahall nasbin maf'ul tsani katanya. Sami'tu rajulan yaqul, kata mereka yaqul ini fi mahall nasbin maf'ul tsani. Rajulan maf'ul awal. Ini pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Paham ya? Syubhatnya terpatahkan dengan kaidah ini plus dengan kaidah apa? Bahwasanya sami'a min af'ali al-hawas. Sami'a itu termasuk salah satu apa? Kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Sedangkan kata kerja yang berkaitan dengan panca indera tidaklah menasabkan kecuali berapa? Maf'ulan wahidan, satu maf'ul bih saja. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau sudah mafhum, nah, jadi anggap sudah selesai yang ini ya. Nanti akan kami tuliskan bagan, cuman jelaskannya besok. Jadi upayakan jangan dihapus nanti ya masalah dhamir, karena rinciannya harus sebutkan. Dhamir itu apa? Alam pun besok ada rincian lagi. Semua isim syarah ada rinciannya sebelum kita masuk ke apa? Ataf. Jadi upayakan dikelirkan semua, faham, ada gambaran itu yang terbaik. Yang jelas ini sudah paham soal ini ya.
Antum udah paham nih? Ada iskal? Antum udah paham? Ayo. Jadi kaidah yang terakhir ini harus dihafal dan upayakan tahu penggunaannya. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal, ahwal jamak dari hal, wal jumal ba'dan nakirat sifatun. Jumal itu jamak jumlah, kalimat berarti artikannya. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah. Jadi antum cara masukkan kaidah yang terakhir ini aslinya dimasukkan dalam sami'a kemarin tuh. Anak kemarin lupa belum menyebutkan ya, sami'a itu. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah? Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.